Halo teman-teman. Kalau kalian ada di video ini, berarti kalian udah menyelesaikan tutorial yang 1.0 ya, setup awalnya, udah nge-clone Flutter Hyper UI, lalu udah install Flutter Hyper Extension. Oke. Nah, kita mau ngebahas yang 2.0 yaitu arsitektur ya. Yang kita pakai itu MVC gitu. Nah, kenapa di awal ini eh gua langsung kasih materi MVC ke teman-teman supaya ketika teman belajar nih di awal nih teman-teman udah terbiasa untuk coding pada tempatnya gitu. Jadi codingan yang teman-teman buat tuh udah rapi lah. Setidaknya minimal pada tempatnya lah. Itu sih minimal gitu kan. Kenapa di tutorial ini di awal-awal itu kita langsung nerapin MVC kayak gitu ya. Nah, MVC itu singkatan dari model view controller ya. Jadi view-nya itu nanti isinya itu coding-coding yang berupa UI gitu. Kayak teman-teman bikin halaman dashboard gitu. Nah, UI-nya itu ada di dalam view gitu. Kayak teman-teman bikin form gitu kan. Nah, itu ada di view gitu kan. Lalu kayak teman-teman misalnya ada list produk. Nah, itu UI-nya itu ada di dalam view gitu. Nah, sedangkan controller ini lebih ke bisnis logiknya dari fitur yang teman buat gitu. Kayak misalnya login, halaman loginnya itu, kode loginnya itu ada di dalam view gitu. Sedangkan kode untuk mengirimkan data dari dari form ke Firebase, nah itu nanti kita bikin di controller kayak gitu ya teman-teman ya, kayak gitu. Lalu ada service nih. Service ini apa ya? Dia dia biasanya itu dipakai buat kode-kode yang terkait dengan HTTP gitu, HTTP. Jadi kayak bikin request ngirim data ke server gitu kan. Udah gitu kayak teman-teman mau bikin kelas untuk ngambil posisi posisi device-nya itu ada di mana gitu, ngambil GPS location. Nah, itu teman-teman bisa bikin di service gitu. Jadi nanti namanya jadi location service kayak gitu ya. Lalu teman-teman pengen ngatur permission gitu kan. Nah, itu nanti nama service-nya permission service. Nah, itu kita buatnya di service gitu. Lalu ada model. Model ini untuk sekarang skip aja dulu ya, skip aja dulu. Tapi teman-teman bolehlah belajar di Google karena kita nggak pakai model di tutorial ini gitu kan. Mungkin di season-season berikutnya gitu kan. Kayak gitu. Jadi untuk sekarang skip dulu gitu. Lalu ada reusable widget. Reusable widget yang ada di level modul dan ada yang dia tuh sifatnya global gitu. Lalu ada folder atil yang nanti ya. Nah ini kita bahas sekarang ya. Oke, kita masuk ke project yang tadi udah kita clone. Oke. Nah, isinya tuh apa aja sih ini project? Seperti biasa ya, namanya project Flutter ada pub spec-nya ya, ada pub spec seperti ini gitu kan. Lalu ada main.dat. Nah, di sini nah ini yang tadi gue jelasin gitu. Jadi dia ada modulnya. Nah, di dalam modulnya ini nanti ada view dan controller gitu. Nah, cara ngebuatnya gimana nanti gue jelasin. Lalu ada service, ada model. Nah, ada start widget ya di sini. Oke. Lalu kita langsung coba ya, coba bikin modul baru ya. Teman-teman buka config.json. Nah, di sini misalnya teman-teman mau bikin modul login dan my navigation. Modul ini diartikan gini aja teman-teman ya. Modul itu kita anggaplah halaman gitu. Halaman yang tersedia di aplikasi teman-teman gitu. Atau fitur yang tersedia di aplikasi teman-teman gitu. Misalnya teman-teman mau bikin aplikasi e-commerce misalnya gitu kan. Nah, ketika bikin aplikasi e-commerce ada fitur apa aja sih di e-commerce itu gitu. Misalnya fiturnya itu ada login, lalu nanti ada dashboardnya, lalu ada halaman profilnya, lalu ada ini ya, ada halaman produknya, lalu ada halaman produk listnya. Nah kayak gitu gitu. Ketika kita buat seperti ini ya, lalu klik install modul, oke. Nah ini modulnya tuh langsung di generate gitu. Hasilnya seperti ini. Nah ini di dalam sini adalah kode view dan controller teman-teman gitu. Misalnya nih login. Nah, kalau teman-teman pengen buat UI-nya, UI dari halaman login, teman-teman codingnya di sini. Nah, di sini. Tapi kalau teman-teman mau
bikin logiknya, teman-teman bikinnya di sini. Kayak gitu sih, sesimpel itu sih sebenarnya MVC itu gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk membuat modul ini kadang kayak gini juga nih. Kadang kita pengen mengkategorikan modulnya gitu. eh Apalagi untuk aplikasi yang besar ya. Ini kan nanti modulnya jadi banyak banget itu, halamannya jadi banyak gitu kan, fiturnya juga banyak banget gitu kan. Nah, teman-teman, salah satu cara supaya bikin coding teman-teman itu apa ya, scalable gitu kan, siap untuk project besar gitu kan, teman-teman eh, rapihin modulnya gitu, kategorikan modulnya. Ini sih nanti jadi apa ya? Jadi enak sih ngeliatnya ya. Kita coba aja ya. Kita coba aja. Misalnya nih teman-teman punya fitur login, sign up, lalu lupa password ya. Nah, teman-teman punya fitur ini, nah teman-teman bisa masukin fitur ini, modul ini ke dalam directory out gitu. Jadi nanti hasilnya lebih rapi gitu. Lalu biasanya juga gini, biasanya teman-teman kayak misalnya pengen bikin aplikasinya itu bisa login sebagai admin dan klien misalnya. Nah, itu teman-teman bisa kayak gini. Admin, oke, admin dashboard, admin profile, kayak gini. Lalu klien slash klien dashboard, klien slash klien profile. Nah, teman-teman bisa memisahkan modulnya seperti ini gitu. Bisa mengkategorikan modulnya seperti ini. Jadi kalau kita klik install modul, kita hapus dulu ya modul yang tadi kita generate. Kita hapus dulu. Oke. Nah, ketika kita generate, klik install modul. Nah, ini modulnya itu udah ditempatkan sesuai directory yang teman-teman setting di sini. Jadi kayak loginnya itu ada di dalam out. Nah, kayak gini. Udah gitu fitur adminnya ada di directory admin gitu. Begitu juga dengan kliennya gitu. Nah, ini meskipun ada dua dashboard, ini kelasnya beda gitu. Yang ini nama kelasnya admin dashboard, yang ini klien dashboard. Nah, seperti itu ya teman-teman. Cara mengenerate modulnya gitu. Nah, lalu masalah widget nih, widget itu ada yang sifatnya tuh cuman apa ya? Cuman dipakai di modul tertentu gitu. Cuman dipakai di modul ini doang gitu. Misalnya gini. Misalnya teman-teman bikin halaman login gitu kan. Lalu teman-teman pengen bikin widget namanya login form. Nah, teman-teman bisa bikin folder di sini. Oke. Lalu bikin file misalnya login form kayak gini. Nah, seperti ini. Oke. eh CSS ya, login form, contoh doang ya. Kita pakai scaffold aja dulu, oke. Nah, ketika teman-teman bikin widget dan widget itu cuma dipakai di apa ya, di modul itu doang gitu kan. Nah, teman-teman bikinnya di sini, di dalam modulnya, bikin lagi folder namanya widget. Nah, teman-teman bikin di sini gitu. Nah, misalnya dipakai di sini. Nah, ada widget yang sifatnya itu cuma dipakai di modul itu. Nah, ini cara cara apa ya? Cara implementasinya kayak gitu. Lalu ada juga widget yang dia tuh dipakai di mana-mana gitu. Kayak misalnya di sini ada custom widget tombol ya, atau kita pakai yang baru button. Nah, ini ada widget tombol gitu. Nah, si widget tombol ini ada di dalam sini teman-teman. Di share widget button. Nah, widget-widget yang ada di sini ini boleh dipakai di mana-mana gitu. Boleh dipakai di modul login, modul admin, modul klien, modul apa sign up dan sebagainya. Ini boleh dipakai di mana-mana. Nah, kayak gitu ya. Jadi ada dua. Ada widget yang di level modul, lalu ada widget yang dia tuh boleh dipakai di mana-mana gitu. Global gitu. Bahkan widget yang ada di sini itu idealnya bisa teman-teman kopas di project lain kayak gitu sih. Gitu sih, keren banget kan? Oke. Oke, mungkin cukup ya tentang arsitektur MPC-nya. Di next kita akan
coba explore widget-widget yang sering dipakai di Flutter ya. Thank you.